Ini sambil ibu record ya. Nah, kemarin kan ibu instruksinya kalian suruh bikin apa? Excel ya. Ingat nggak? Sudah bikin Excel. Excelnya susah ya kemarin ya? Iya, Bu. Susah ya? Iya. Oke, perhatikan depan sini. Pertama, di sini kan ada yang namanya soal. Soal itu kalian disuruh masukin datanya ke dalam 4 jurnal. Nah, satunya jurnal umum. Berarti ada 5 jurnal. Bisa dipahami? Halo? Ya. Iya, Bu. Suara ibu jelas nggak? Jelas, Bu. Jelas ya? Jelas, Bu. Oke, ibu bentar. Ibu tutup pintu dulu. Oke. Nah, di sini di soal ini ada beberapa lembar bukti transaksi. Nah, sebelumnya kan kalian itu masih asing banget ya sama akun-akunnya kan? Nah, di sini ada akun cash in bank, petty cash, account receivable, allowance for doubtful debt, kayak gitu-gitu. Kalian pasti masih asing banget karena di sini posisinya kalian biasanya belajarnya itu cash in bank itu apa? Cash in bank bahasa Indonesianya apa kira-kira? Pas di bank. Kas di bank BNI. Kalau petty cash bahasa Indonesianya apa? Kas kecil. Kas kecil. Kalau account receivable? Piutang dagang. Piutang dagang. Nah, ini nanti Ibu kasih bahasa Indonesianya, tinggal kalian nanti bisa hafalin di rumah ya. Terus selanjutnya di sini di bawah ini itu kan ada yang namanya apa nih? Kebijakan akuntansi sama yang bagian umum. Di sini ada yang namanya PT Zalia. Jadi PT Zalia itu bergerak dalam bidang perdagangan. Nah, perusahaan ini ngejual apa sih? Kalian udah baca belum? Dia jual apa? Ngejual AC, Bu. Jual AC, betul sekali. Dia jual AC. Di sini ada 3 jenis AC. AC-nya jenisnya apa aja? Ada GS bla 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 dan sebagainya ya. Di situ kalian bisa lihat sendiri no. Untuk apa namanya? Untuk yang penjualan AC-nya di sini memiliki 12 karyawan, terus di sini ada pemegang sahamnya juga. Nah, kemudian ada kebijakan akuntansi. Kebijakan akuntansi di sini yang pertama itu penyusunan laporan keuangan. Yang kedua kas dan bank. Kas dan bank itu di sini kalau misalnya kegiatan sehari-hari menggunakan transaksi di bawah 1.500.000 berarti dia dikelola dengan dana kas kecil dengan metode impres. Yang belajar akuntansi keuangan sama Bu Anggra udah belajar kas kecil belum? Belum. Ibu. Belum ya? Belum, Bu. Oke. Belum, Bu. Oke, Ibu jelaskan ya. Kalau misalnya sistem kas kecil itu ada 2 sistem. Kalian bisa sambil nyatet di buku masing-masing. Untuk kas kecil itu ada 2 sistem. Sistem pertama namanya sistem impres atau sistem dana tetap. Ya, sistem impres atau sistem dana tetap. Udah ditulis belum? Yang kedua, sistem fluktuasi. Yang kedua, sistem fluktuasi. Sudah?
Nah, Adinda dengar suara Ibu nggak? Dengar, Bu. Oke. Nah, pertama sistem impres atau sistem dana tetap. Jadi, kalau sistem dana tetap itu ya, perusahaan itu sudah menetapkan jumlah kas kecilnya berapa. Nah, setiap terjadi pengeluaran menyebabkan berkurangnya kas kecil. Nah, perbedaannya itu khusus di metode impres dan metode fluktuasi itu jika ada voucher kas kecil. Voucher kas kecil itu apa sih? Bukti transaksi ya. Bukti transaksi. Jika menggunakan sistem impres, maka harus dicatat setiap kali ada pengeluaran. Tapi kalau menggunakan sistem fluktuasi, dicatat ketika pengisian kembali. Ya, pengisian kembali kas kecil. Ini nanti akan lebih jelasnya kalian akan dijelaskan di akuntansi keuangan sama Bu Anggra. Nah, terus di sini kalau misal menggunakan cek atau menggunakan bilet giro, maka di atas 1.500.000. Nah, terus di sini ada piutang usaha. Ini kalian tuh bayangannya gini loh, kalian itu punya perusahaan namanya PT Zalia. Kalian itu disuruh jadi bagian akuntansinya. Nah, PT Zalia itu jualan AC, intinya gitu. Ya. Terus untuk yang piutang usaha jika suatu saat itu piutang itu kan ketika orang beli ke kita secara kredit atau kita jual secara kredit, maka kita punya piutang. Nah, piutang usaha untuk mengantisipasi kemungkinan timbulnya piutang tak tertagih dibentuk cadangan kerugian piutang 5% dari saldo piutang akhir. Udah belajar piutang belum akuntansi keuangan Dida? Sudah belajar piutang belum di akuntansi keuangan? Sudah, Bu. Sudah kan? Nah, itu kalian ingat nggak pas belajar itu ada yang namanya cadangan kerugian piutang? Iya, ada, Bu. Iya, Bu. Ya, jadi kalian tuh diterapkannya di sini. Kalian udah punya usaha nih contohnya. Nah, terus ada metode persediaan. Persediaan barang itu di sini menggunakan sistem perpetual, metodenya FIFO. FIFO tuh bahasa kepanjangannya apa? Ada yang tahu nggak FIFO kepanjangannya apa? First in, first out. First in, first out. Jadi barang yang pertama kali dibeli, pertama kali keluar. Berarti contohnya gini, kita baru beli AC nih hari ini. Ada orang datang buat beli. Kita belinya kan di produsen. Customer datang beli ke kita. Berarti barang yang pertama kali dijual ke konsumen itu barang yang pertama kali kita beli gitu. Nah, terus di sini ada aset tetap. Aset tetapnya itu kalian belum belajar kayaknya ini di kelas 3. Nggak apa-apa Ibu jelaskan dikit. Jadi kalau di sini menggunakan metode garis lurus. Maksud dari aset tetap dan ada penyusutan di sini. Kalian tahu yang namanya aset tetap kan? Aset tetap ada apa aja, Gracia? Aset tetap ada apa aja? Halo? Adinda? Lela? Dengar suara Ibu nggak Lela? Kira? Tanah, Bu. Hah? Tanah. Aset tetap. Aset tetap Tanah, bangunan tanah. kantor. Yang kedua? Kendaraan. Kendaraan. Yang ketiga? Gedung. Betul kan? Apa lagi? Alat-alat. Gedung, Bu. Alat-alat kantor. Peralatan atau alat-alat kantor. Betul sekali. Itu namanya aset tetap. Nah, itu akan disebutkan. Jadi, yang namanya aset tetap itu akan ada penyusutan pemakaian. Ya.
selalu disusutkan. Nah, ternyata ini penyusutannya tuh setiap tanggal 15. Ini kita harus hitung. Nanti ini belajarnya setetap itu kalau nggak salah di kelas 3. Nah, PPN masukan dan PPN keluaran. Perbedaan antara PPN masukan dan PPN keluaran adalah kalau kita beli barang, berarti kan ini karena jualan AC, kita beli AC di produsen. Ya, kita beli AC di produsen, berarti kita membayar pajak masukan. Karena kalau beli, pasti kan ada yang namanya barang masuk, gitu. Itu namanya PPN. Kepanjangannya PPN apa? Pajak penghasilan. Pajak apa? Pajak penambahan nilai. Iya, pajak pertambahan Pajak nilai. pertambahan nilai. Kalau penghasilan berarti apa? PPH. Betul sekali, PPH. PPH. Nah, kalau pajak keluaran atau PPN keluaran, itu ketika kita ngejual barang nih, berarti barang kita ada yang keluar. Kalau barang kita ada yang keluar, berarti otomatis ada pajak keluaran yang mengikuti barang tersebut. Kira-kira siapa yang membayar pajak keluaran? Penjual atau pembeli? Ayo jawab. Pilihannya dua, penjual atau pembeli? Penjual. Penjual. Ini nggak ada yang ngomong pembeli nih. Pembeli. Yang pembeli siapa aja? Nadira. Nadira doang nih, masukannya mana? Ya, yang benar itu adalah pembeli. Ya, yang benar adalah pembeli. Jadi penjual itu dia tidak membayar pajak keluaran. Yang membayar pajak keluaran adalah si pembeli karena barangnya keluar. Barang keluar ketika kita jual berarti otomatis yang beli itu yang bayar pajak. Yang bayar. Terus pembelian di sini. Pembelian itu nanti nih, pembelian itu di waktu kita beli ada PPN masukan, VAT in, bahasa Inggrisnya VAT in. Tarifnya 10% dari dasar pengenaan pajak. Termin itu syarat pembeliannya 5/10 N/30. Siapa yang tahu arti dari 5/10 N/30? Kalau bayar sebelum Ya? Kalau masih Kalau bayar sebelum transaksi sampai hari ke-10 masih dapat diskon 5%. 5%. Kalau udah lebih dari 10 hari tidak dapat diskon. Betul. Dan maksimal pembayaran kapan? Itu Kayak akhir bulan. akhir Ya, bulan. akhir bulan. Atau 30 hari setelah 30 transaksi. Betul sekali. Kalau misalnya telat bayar kena denda nggak? Nih, kalau telat bayar kena dendanya berapa? 1% dari nilai uang utang atau dari pembelian. Beban transport ditanggung oleh perusahaan penjual. Nah, terus kalau penjualan, kalian sebagai PT Zalia tuh menjual. Nah, setiap menjual itu dikenakan PPN keluaran dengan tarif 10% dari DPP, dasar pengenaan pajak. Termin 2/10 N/30. Siapa yang bisa jelasin? Termin penjualan 2/10 N/30. Siapa yang bisa menjelaskan? Rifki? Bisa nggak Rifki? Intan? Ika? Atau Mutia? Atau Novi? Bisa menjelaskan 2/10 N/30 artinya apa? Halo?
Itu Nggak ada Bu, yang jawab ya. Nola? dapat diskon 2% kalau misalnya bayar dalam waktu yang sudah ditentukan. Ya. Dapat diskon 2% jika membayar dalam jangka waktu 1 sampai 10 hari 10 hari. Maksimal pembayaran 30 hari setelah tanggal transaksi. faktur. Dendanya berapa kalau telat bayar? 1% 1% dari piutang. Dari nilai piutang. Oke, lanjut. Ini penjelasan atas akun-akun tertentu. Di sini ada cash in bank. Cash in bank adalah bahasa Indonesianya cash in bank? Saldo rekening perusahaan di bank. Kas Uang di di bank. bank. Betul. Banknya pakai apa nih? BNI. Bank BNI. BNI. Account receivable tadi bahasa Indonesianya apa? Piutang. Piutang. Nah, berarti di sini ada customer kita. Customer kita ada CV Rainbow, ada CV Mapan, ada PT Citra Amelinda. Ini customer kita. Customer itu apa sih? Customer itu berarti pelanggan. Mereka yang beli ke kita gitu. Nah, ternyata selama ini mereka itu selama di bulan November mereka masih punya piutang. Piutangnya CV Rainbow berapa? Ada yang tahu? Piutangnya CV Rainbow berapa? 2 berapa itu? 189.500.220.000. Oke, pinter. Jadi kalian lihatnya yang di sini ya. Oke, ini namanya piutang. Piutangnya CV Rainbow, piutangnya CV Mapan, piutang Citra Melinda, dan total piutang kita itu 1M. Nah, di sini ada merchandise inventory. Merchandise inventory itu apa? Merchandise inventory itu persediaan barang dagang. Pertama ada GS bla bla bla. Ini namanya tipe, kodenya. Tipenya yang bawah ya. Kodenya yang atas, tipenya yang bawah. Nah, di sini masih ada saldo unitnya tuh 15. Jadi di gudang, di persediaan kita selama kita ngejual AC yang merek A itu ada 15 unit, yang kedua itu ada 12 unit, dan yang ketiga ada 14 unit. Dengan harganya masing-masing, gitu ya. Yang selanjutnya ada stock investment. Di sini adalah investasi saham. Kita punya saham di perusahaan lain, namanya PT Kirana Karya. Kirana Karya. Betul. Nah, terus ada account payable. Account payable itu adalah akun Utang dagang. utang dagang, betul sekali, utang dagang. Nah, utang dagang kita punya utang ke siapa? Ke PT Sedar, ke PT Ginanjar, ke PT Warkom Mustika. Nah, di sini produsennya berarti mereka nih. Ini produsen. Kita punya utang ke mereka, berarti selama ini kita belinya ke mereka gitu. Utang kita ke PT Ginanjar ada berapa? 274.032.000. Betul. Kalian berarti sudah bisa membaca di berapa utang, berapa piutangnya. Nah, di sini ada accrued expense. Accrued expense adalah beban lain-lain. Jadi selama di bulan November 2016, kita punya utang. Pertama ada utang gaji 36.980 dan utang listrik, air dan telepon 3.220. Jadi jumlahnya 40.200. Ini kita utang ya, utang ke mereka. Nah, setelah itu kita masuk transaksi ya. Nah, ini perhatikan. Pertama, ada bukti kas keluar. Bukti kas keluar berarti kita mengeluarkan uang. Kalau kita mengeluarkan uang, masuknya ke jurnal apa? Jurnal pengeluaran kas. Pintar, jurnal pengeluaran kas. Ya.
Nih, kalian bisa lihat di sini. Kalau pengeluaran kas berarti bahasa Indonesianya itu cash payment Jurnal. jurnal. Kalian bisa lihat di sini cash payment jurnalnya. Nih, bagian sini nih. Ini kalian harus bikin Excel dulu. Kenapa sih harus dibikin Excel, Bu? Karena kalau nggak dibikin Excel, kalian harus ngeprint. Kalau mau ngeprint silahkan. Kalau enggak ya Ibu saranin pakai Excel. Gitu, ya. Oke, Ibu contohkan satu ya. Ibu contohkan satu. Untuk yang tadi, sebentar. Ini kita ada... Ibu ada contoh yang sudah Ibu bikin Excel. Nah ini, PT Zalia. Ibu share screen lagi. Sudah bisa dilihat Excel-nya? Sudah, Bu. Sudah, oke. Tadi transaksi pertama itu adalah transaksi bukti pengeluaran kas. Yang pertama, bukti pengeluaran kas, Ibu namain di sini ya. Nih, pengeluaran kas atau cash payment, ya kan? Payment. Cash payment. Nah, perhatikan tadi itu kalian sorry, bukan ini. Oke, bentar. Ini biar soalnya ada Excel-nya juga. Ini ada soal sama Excel. Udah kelihatan belum di screen? Ada soal dan Excel. Belum, Bu. Baru soalnya ya? Soal aja, Bu. Oke, berarti Excel-nya belum kelihatan. Udah kelihatan belum? Udah Excel-nya, Bu. Excel-nya udah belum? Excel. Soalnya udah. Udah Excel-nya, Bu. Oke. Nah, di sini kalian perhatikan ada bukti kas keluar, ya. Di sini ada bukti kas keluar. Bukti kas keluarnya buat apa? Buat bayar gaji karyawan yang terutang. Tadi kan kita punya utang gaji kan? Kalau kalian ingat nih di atas, kita kan punya utang gaji 3220. Nah, berapa? Oh, bukan. Berarti bukan ini nih. 36980 kan? Nah, tanggal 1 baru kita bayar. Berarti kalian catat dulu nih di sini. Catat dulu pertama Desember, tulis tanggalnya Desember di sini. Tanggalnya 1 sesuai tanggal di transaksi, tanggal 1. Tulis dokumen numbernya. Dokumen numbernya itu yang ada di sini. Bukti kas keluar atau BKK nomor berapa nih BKK? 12/1 atau strip 1. Keterangannya apa? Keterangannya untuk membayar gaji. Nah, perhatikan. Kalau membayar gaji itu bukan masuk ke account payable. Account payable itu tadi kan utang dagang. Utang dagang atau account payable itu hanya untuk membayar utang dagang. Berarti untuk membayar utang AC-nya kita. Ya. Kalau misal membayar utang-utang yang lain, maka masuknya ke other.
Other itu adalah debit yang lain-lain. Kita tulis account number-nya dulu. Karena tadi kalau kalian lihat, di sini kan utang gaji dan upah itu maksudnya accrued expense kan. Nah, terus kita lihat accrued expense itu di akun nomor berapa sih? Di akun nomor ini nih. 2120. Ya. Oh, ini tinggal 10 menit lagi. Nah, terus Ibu, ya. Kolom yang Ibu tunjukin sama yang Ibu kasih beda. Yang di sini sama yang di mana? Yang di Sama sini yang sama Ibu kirim itu beda. Oh, oke. Bedanya cuma di bagian mana, Nola? Di sini bukan description. Di sini vendors ya. Di situ kan description. Kalau di sini account debited. Oke, nggak apa-apa. Sama aja kok. Nggak apa-apa. Di sini account debitor. Yang intinya tuh sama account debt atau description boleh. Ini sama. Atau lagi account name boleh. Atau keterangan atau apapun. Ini sama aja kok. Yang penting di bagian sini kalian tulis kalau ada perusahaannya, tulis perusahaan. Kalau keterangannya apa, boleh tulis keterangannya. Gitu ya, Nola? Iya, Bu. Ada pertanyaan lagi? Oke, Ibu lanjutkan dulu ya. Berarti tadi kan accrued expense. Nah, accrued expense-nya kalian udah ngambil dari sini nih, nomor akunnya 21122120. Atau kalian kalau mau ya ini yang sebelah sini kalian tambahin 01. Ya. Sorry, berarti ini karena ini udah ngeling di depan. Udah ngeling di depan di sini ya. Ibu udah bikin neraca saldo awalnya di sini, jadi udah ngeling. Kalau mau ngebenerin harus dari sini. Nah, Ibu lanjutkan ya. Tadi jumlahnya 36.980. Ini yang ini. Itu kalian taruh di sisi debit. Nah, kalau bayar gaji berarti kan mengurangi cash in bank. Cash in bank berkurang itu di kredit. Berarti kalau ada transaksi kayak gini, masuknya ke accrued expense atau beban lain-lain senilai 36.980 dan di cash in bank 36.980. Posisi debit dan posisi kredit itu harus balance. Oke, ada pertanyaan? Silahkan. Ada pertanyaan? Ibu lanjut boleh? Iya, Bu. Oke, yang selanjutnya ada voucher kas kecil. Nah, voucher kas kecil itu untuk apa? Ini dibayarkan kepada RM Mergosari. Oh, RM itu rumah makan ya. Kalau tadi di bawah 1.500.000 di kebijakan akuntansi yang atas, yang kas dan bank ini, yang sini nih ya. Kalau di bawah pengeluaran sehari-hari di bawah 1.500.000, maka menggunakan dana kas kecil. Nah, berarti di sini kalian itu pengeluarannya menggunakan kas kecil, bayar untuk kas kecil. Nah, kas kecil kalian gunakan untuk kolom baru, namanya petty cash journal. Nah, kalian tulis di sini tanggal berapa ini? Tanggal berapa ini? Tanggal 1. Tanggal 1. Dokumen numbernya berapa? VKK 12/01. Iya. Keterangannya apa? Konsumsi rapat. Konsumsi rapat. Nah, kita cari dulu nih konsumsi rapat, kira-kira akunnya apa? Kita cari dulu konsumsi rapat, kira-kira akunnya apa ya? Kita carinya di kolom yang bagian atas. Konsumsi rapat itu biasanya
dia akun beban. Ya, kalau biaya-biaya itu akun beban. Beban itu ada di kelompok 6. Yang ini nih. Ya, ada di kelompok 6. Nah, kira-kira kalau misalnya konsumsi rapat, itu berarti akunnya apa nih? Kira-kira akunnya apa? Ada yang tahu nggak? Konsumsi rapat itu di mana nih? Di F8, F8. F8. Dia berarti akunnya di beban apa nih? Beban kita cari di sini beban other operating expense atau kalian bisa juga di utilities expense. Beban lain-lain lah ya intinya. Nah, terus kalian kalau udah taruh di bagian sini, petty cash journal. Ini karena kalian cari di sini atau kalian ketik sendiri. Tadi apa Ibu bilang? Utilities expense, misalnya gitu ya. Utilities expense, misalnya gitu. Nah, di sini jumlahnya 475 juta gitu ya. 475.000. Ini untuk yang petty cash kedua. Nah, terus selanjutnya yang ketiga adalah bukti transaksi faktur. Faktur penjualan di sini CV Rainbow. Nah, CV Rainbow itu tadi siapa? CV Rainbow tadi itu kita cek di depan. Dia siapa sih CV Rainbow? CV Rainbow itu ternyata dia pelanggan. Berarti kalau pelanggan otomatis dia ngejual atau pembeli kita? Barang kita. Pembeli. Iya, berarti ini ada kalau mereka beli berarti kita ngejual. Berarti ini faktur penjualan. Berarti penjualan secara debit, secara tunai atau kredit? Kredit. Kredit, betul. Intinya kalau faktur penjualan, kalian lihat kepadanya. Kepadanya itu siapa? Kepadanya itu apakah dia supplier, apakah dia customer. Ya. Nah, kalau penjualan secara kredit berarti masuknya ke sales journal atau jurnal penjualan. Nah, di sini tanggalnya tanggal 2, kita tulis tanggal 2. Nomor fakturnya berapa? Nomor fakturnya FGS 2/12. Description-nya kalian ganti jadi CV Rainbow. Di sini bisa description, bisa customers atau apapun bisa. Intinya sama. Nah, di akun debit di sini ada account receivable atau piutang dagang. Berapa piutang dagangnya? Piutang dagangnya tuh yang bawah nih. Yang ada keterangan piutang dagang 572.660, ya enggak? Nah, terus habis itu sales, penjualannya berapa? Penjualannya kan tadi berapa? 520.600. Nah, fade out-nya berapa? PPN-nya 10%, 52.060.000. Nah, terus gimana Bu? Yang COGS sama merchandise, kok nilainya sama tapi kita nggak lihat di sini. Nah, COGS sama merchandise, kalian harus bikin kartu persediaan. Nah, kartu persediaannya seperti ini. Kartu persediaannya, ini kurang 1 menit, nanti join lagi boleh ya? Boleh, Bu. Oke, ini nanti Ibu jelaskan untuk yang inventory card atau kartu persediaan. Ini kalau join lagi boleh pakai link tadi atau gimana sih? Ibu kurang tahu deh. Apa Ibu bikin baru? Biasanya gimana? Kayaknya Kayaknya link baru deh, Bu. Link baru ya.
Oke. Ya, Ibu Bu. stop ya. Habis ini Ya, kita Bu. link baru lagi. Iya, Bu.